Shalom keluargaku, selamat pagi. Puji Tuhan kita boleh kembali bertemu melalui channel ini. Kita akan bersama memulai ibadah kita pada tanggal 7 Februari 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita akan menaikkan bersama saat pagi hariku datang lagi. Mari kita bersama untuk berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terlebih saat ini kami boleh bersama keluarga kami masing-masing di rumah untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan berkenan atas apa yang akan kami lakukan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Biarlah kiranya Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik keluargaku, kiranya sukacita yang dari Tuhan tetap kita rasakan. Meskipun kita hari ini masih harus beraktivitas di rumah bersama dengan keluarga. Dan baiklah kita tidak bosan untuk tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk tetap bersukacita
karena sungai sukacita mengalir di dalam kita. Kita akan nyanyikan bersama dengan sukacita. Kita akan bersama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yo. Mari kita akan bersama menyatakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus. Kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita.
Shalom, selamat pagi keluargaku. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertaan-Nya kita sudah sampai di minggu pertama di bulan Februari, bulannya kedua di tahun 2021. Ini kasih karunia Tuhan yang melimpah bagi kita. Selamat datang di bulan Februari. Ya, ada banyak perkara yang sudah kita lewatkan di bulan Januari, ada hal yang membuat kita turut bersedih ataupun berduka, bersimpati. Dan di bulan Februari, menurut anak-anak muda mengatakan ini bulan kasih sayang, itu pun kita masih diberikan informasi ataupun berita yang tidak menyenangkan. Kita terus di tengah sukacita kita keluargaku, kita terus berdoa untuk beberapa gereja baptis yang ada di wilayah Semarang, khususnya wilayah Semarang yang di bawah, yang terdampak karena banjir. Mari kita terus berdoa, gereja kita turut terlibat di dalam aksi sosial bagi gereja maupun warga gereja yang terdampak banjir. Karena memang curah hujan yang sangat tinggi, cuaca ekstrim yang terjadi masih berlangsung. Oleh sebab itu saya juga mengingatkan supaya kita berhati-hati. Kita bisa menjaga diri, menjaga kesehatan kita karena cuaca belumlah baik. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, seperti awal tahun saya sampaikan bahwa tahun ini kita akan belajar di dalam kitab Mazmur. Kita belajar bagaimana jiwa kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap bisa menyanyi. Kita tetap bisa bersyukur. Menggunakan Mazmur kita akan belajar bagaimana jiwa kita tetap memuliakan Tuhan. Nah, minggu pertama ini kita akan belajar di Mazmur 1. Biasanya orang mengatakan karena Mazmur itu nyanyian, kalau nyanyian pasal 1 rasanya menjadi aneh, akhirnya Mazmur 1 atau nyanyian 1 atau pakai nomor juga boleh, tidak apa-apa. Tapi ketika saya mengatakan pasal itu artinya juga nomor, ataupun nomor itu artinya juga pasal. Jadi kalau saya menyebut Mazmur nomor 1 itu berarti Mazmur pasal yang pertama. Nah, ini yang akan kita pelajari. Mari kita akan melihat, kita menyiapkan Mazmur yang pertama, Mazmur 1. Pasal yang pertama atau nyanyian nomor pertama ini, ya kita tidak mengupas secara bahasa aslinya yang pasti sangat luar biasa. Ini tulisan ataupun nyanyian ataupun bahasa sastra yang sangat luar biasa. Tentu akan ada kesulitan-kesulitan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya, luar biasa. Susunan abjadnya itu luar biasa. Jumlah huruf dalam bahasa aslinya juga luar biasa, sudah diperhitungkan, dan itulah karya Roh Kudus yang mengilhami setiap mazmur yang dituliskan, baik itu oleh Daud ataupun penulisnya Daud. Nah, di pasal yang pertama ini menarik sekali. Saya belum menyampaikan latar belakang dari kitab Mazmur. Saya langsung di minggu ini saya mau langsung to the point, bahwa di Mazmur, kitab yang jumlah pasalnya paling banyak di Alkitab, Mazmur dituliskan atau menyodorkan nomor pertama, nyanyian yang pertama, pasal yang pertama, menyodorkan sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat-sangat dicari, diharapkan oleh orang, yaitu tentang kebahagiaan. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan atau diberkati itu dicari oleh banyak orang. Siapapun mencari kebahagiaan, siapapun, kita sudah belajar tentang kebahagiaan sejati. Siapapun mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang salah. Siapapun mencari bagaimana caranya supaya diberkati Tuhan, sehingga ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Bahkan ada banyak orang Kristen ketika beribadah, ketika melakukan pelayanan, ketika memberikan persembahan, motivasinya sebenarnya tidak pas, yaitu supaya diberkati Tuhan. Tidak. Berkat itu ada pada otoritasnya Tuhan. Kalau berbicara tentang pemenuhan syarat, rasanya kita tidak memenuhi syarat untuk bisa diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita adanya adalah mengucap syukur. Berapapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan berikan, itu bagian dari berkat kita dan kita mengucap syukur. Jangan pernah merasa atau tergoda untuk menghakimi diri sendiri ketika tidak diberkati Tuhan. Aduh, jangan-jangan aku ibadahnya seperti ini atau apa, saya lupa berdoa. Tidak ya. Nah, tetapi yang menjadi catatan keluargaku, bahwa tidak dipungkiri kebahagiaan dan diberkati dicari orang. Bahkan gereja-gereja yang hanya mengajarkan bagaimana diberkati Tuhan, hanya mengajarkan bagaimana
janji-janji Tuhan kepada umatnya, gereja itu bisa dipenuhi. Gereja-gereja yang menawarkan teologi kemakmuran bahwa mengikut Yesus pasti akan kaya, hutangnya akan dilunaskan, usahanya akan berkembang baik, tidak ada masalah, gereja itu akan dipenuhi oleh pengunjung. Kebahagiaan, diberkati, dicari orang. Tetapi kebenaran kadangkala tidak disukai oleh orang. Bahkan kebenaran rasanya kadangkala ditinggalkan oleh orang benar sendiri atau orang Kristen sendiri. Gereja-gereja yang mengajarkan secara benar Alkitab kemungkinan besar tidak disukai. Karena ketika kita dengan benar belajar Alkitab, maka kita belajar dengan benar apa yang menjadi keinginan-keinginan Tuhan, bukan sekedar apa yang dijanjikan Tuhan. Dan itu tidak enak. Ketika kita belajar Alkitab secara benar, maka kita berbicara tentang kekudusan. Dan itu tidak disukai oleh orang banyak. Orang lebih suka mencari tentang bahagia dan diberkati. Nah, oleh sebab itu ketika kita membaca di Mazmur nomor 1 ini, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan, ini bahasa yang halus sekali, yaitu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang. Kalau saya membaca di dalam versi terjemahan ayat Alkitab yang terbuka, di sana dikatakan diberkatilah orang. Dalam versi bahasa Inggris juga digunakan sebenarnya secara hurufiah diterjemahkan sebagai diberkatilah, barakah, barokah, blessed, diberkatilah. Tetapi kita menemukan memang berbahagialah, karena diberkati itu sangat dekat dengan menjadi orang berbahagia. Diberkati sangat dekat dengan orang menjadi bahagia. Tetapi keluarga yang dikasih Tuhan, sebenarnya judulnya ini sangat-sangat menarik. Jalan orang benar. Jalan orang benar. Kita bukan lagi sekedar belajar bagaimana berbahagia ataupun diberkati, tetapi sebenarnya panjang kalimatnya itu adalah diberkatilah orang benar. Jangan lupa, ada kaitannya yang sangat-sangat kuat yang tidak bisa dilepaskan antara orang benar dan diberkati atau bahagia. Kalau sekedar bahagia, diberkati dalam tanda kutip itu berkaitan dengan materi, ya dimanapun kita bisa mencari. Tetapi di sini adalah diberkatilah orang benar. Pemazmur langsung menyodorkan perbedaannya, supaya kita mengetahui bahwa kebahagiaan yang dialami oleh orang benar itu berbeda dengan yang dialami oleh orang yang tidak benar. Oleh sebab itu mari kita akan melihat ayat-ayat yang tertulis di sana. Bagaimana pemazmur membedakan. Kalau di awal dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, atau terjemahan yang lainnya mengatakan diberkatilah orang benar. Apa buktinya sebagai orang benar? Apa kriterianya sebagai orang benar? Dalam Alkitab bahasa Indonesia baku dituliskan sepertinya ada jenjangnya. Menarik sekali, ini bahasa, sekali lagi ini bahasa sastra yang baik banget keluargaku. Perhatikan di sana. Berbahagialah orang, atau saya mengatakan diberkatilah orang benar yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan. Kemudian yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebagai perbandingan, supaya kita mudah untuk menangkap maksud dari nyanyian ini, saya membaca di versi yang lainnya. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan tidak duduk di pertemuan para pencemooh. Ini yang tadi saya baca. Nah, sekarang dalam bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Alangkah bahagianya orang yang tidak mendengarkan nasihat orang jahat dan tidak bergaul dengan orang yang berdosa, yang mencemooh perkara-perkara Allah. Ini firman Allah yang hidup. Kemudian versi bahasa yang lebih mudah dimengerti lagi tanpa harus meninggalkan maksud aslinya adalah berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Untuk memudahkan, saya menggunakan 3 bagian ini. Bagaimana kita belajar mengejar
bukan sekedar bahagia, bukan sekedar diberkati, tetapi semestinya kita mengejar bagaimana kita menjadi orang benar. Apa buktinya menjadi orang benar? Atau apa yang bisa dilakukan untuk mengarah menjadi orang benar kalau tujuan kita adalah tidak mengikuti nasihat orang jahat? Sederhana dan praktis. Tidak mengikuti nasihat orang jahat. Aplikasi praktisnya adalah ketika keluargaku sedang mengalami pergumulan, carilah nasihat orang-orang yang takut akan Tuhan. Carilah nasihat kepada pendeta siapapun. Carilah nasihat kepada anggota keluargaku untuk didoakan. Jangan mencari nasihat orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu bukan jalannya orang benar. Kemudian yang kedua di sana, tidak mencontoh orang berdosa. Kalau bahasa bakunya tidak berdiri, ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak mencontoh maksudnya. Artinya kita tidak perlu iri hati ketika melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang perilakunya mungkin jahat atau mungkin menurut Alkitab termasuk kategori berdosa, tetapi hidupnya kok baik-baik saja. Hidupnya secara materi kok diberkati. Lalu kita menjadi iri dan kita ingin melakukan hal sama. Nyatanya itu dikit-dikit salah juga nggak apa-apa. Lalu kita mau melakukannya. Tetapi jalan orang benar adalah tidak mencontoh orang berdosa. Lalu yang ketiga, jalan orang benar adalah tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah. Kalau bahasa bakunya tadi adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini adalah menghina Allah, mencemooh perkara-perkara rohani. Kadang-kadang kita mempunyai atau kita bertemu dengan orang, kita mempunyai teman juga yang tidak suka hal yang sifatnya rohani. Bahkan ketika berbicara tentang kebenaran, reaksinya adalah sok suci, ataupun ya pokoknya mencemooh, menghina hukum Tuhan. Jalan orang benar adalah tidak bergaul dengan orang yang mencemooh dengan Allah. Minggu yang lalu kita sudah belajar ketika kita mengasihi Tuhan, tetapi kita juga mengasihi musuh Tuhan, maka kita sebenarnya sedang memusuhi Tuhan juga. Ini juga, jangan bergaul dengan pencemooh. Jangan bergaul dengan orang-orang yang menghina Tuhan. Ada satu contoh yang menarik. Ini terjadi di Amerika. Ada perjumpaan bisnis ya tingkat tinggi. Akan ada penandatanganan kerjasama bisnis. Salah satu pebisnis itu adalah orang Kristen, orang Baptis, orang Kristen yang taat. Lalu rekan bisnisnya, pemilik perusahaan yang lainnya, ya mungkin hanya Kristen-Kristenan. Lalu karakternya memang kurang baik. Ketika belum terjadinya penandatanganan, masih persiapan, masih berbincang-bincang, masih menghubungi sekretarisnya. Nah, pebisnis yang lain itu yang bukan orang Baptis itu sering mengumpat di apapun. Ya ini umpatannya orang sana ya, misalnya, oh my God, oh Jesus, kesandung sedikit, oh Jesus. Ya, itu sebenarnya bagian latah ya, sebenarnya itu bagian umpatan sebenarnya, bagian umpatan. Lalu pebisnis yang orang Kristen yang Baptis ini akhirnya membatalkan dengan mengatakan apa? Kalau Anda tidak bisa menghargai Tuhan yang saya sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, lebih baik kita tidak berbisnis. Kita berdua putus untuk tidak menjalin hubungan bisnis. Lalu sang pengusaha itu, apa salahku? Karena Anda menyebut nama Tuhanku dengan sembarangan. Ini contoh konkretnya. Tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh nama Tuhan. Inilah jalan orang benar. Diberkatilah orang benar. Memang menariknya adalah di awal dikatakan diberkatilah, berbahagialah. Tapi ingatlah, orang benar, bukan sembarang orang. Dan jalannya sudah kita pelajari tadi. Lalu pemazmur juga membedakan nanti, kalau begitu apa yang terjadi dengan orang fasik? Apa bedanya dengan orang fasik? Ayat yang keempat di sana dikatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar tidak akan tahan.
Dalam terjemahan yang lainnya, sebaliknya orang jahat ia seperti sekam yang dihamburkan angin. Orang jahat akan dihukum Allah, hakimnya, dan dipisahkan dari umatnya. Ini perbedaannya. Ini perbedaannya. Dan yang dihasilkan, yang akhirnya dikatakan sebagai berbahagialah atau diberkatilah, yang dihasilkan oleh orang benar, karena digambarkan seperti pohon yang ditanam di pinggir aliran air, maka yang dihasilkan adalah luar biasa. Ayat yang ketiga, ia ini orang yang benar, orang benar yang tadi tidak mengikuti nasihat orang jahat, tidak mencontoh orang berdosa, dan tidak bergaul dengan orang-orang yang menghina Allah, mencemooh Allah. Maka orang benar itu laksana pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Wow, luar biasa. Itulah janji berkatnya Tuhan. Tetapi sebenarnya yang kita kejar adalah, mari kita belajar menjadi orang benar, atau kita mengikuti jalan orang benar. Kenapa? Karena kita akan menghasilkan buah. Karena kita tidak akan mengalami layu dalam kehidupan sebagai orang benar. Karena apa saja yang kita lakukan akan berhasil. Perlu dicatat, berhasil ini bukan bin salabin, tetapi melewati proses. Melewati proses warga. Sekali lagi, kalau kita belajar menjadi orang benar, mengikuti jalan orang benar, maka kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Kita tidak mengalami kelayuan dan putus semangat, putus asa. Kita menghasilkan buah-buah. Dan apa yang kita kerjakan di dalam nama Tuhan akan berhasil. Yang paling mendasar penyebabnya adalah bukan karena kita berusaha. Yang paling mendasar penyebabnya kenapa orang benar berbeda dengan orang fasik adalah ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Versi yang lainnya mempertegas ini. Apa yang membedakan kenapa kita mesti menjadi orang benar, mengejar jalan orang benar? Jangan semata-mata berbahagia, jangan semata-mata mengejar kebahagiaan, jangan semata-mata mengejar hanya diberkati. Lalu apa menjadi alasan mendasarnya, atau apa yang membedakan yang paling mendasar? Demikian ayat yang terakhir tadi. Sebab orang taat atau orang benar dibimbing dan dilindungi Tuhan. Dibimbing dan dilindungi Tuhan yang menjadikan kita berbeda. Dibimbing itu berkaitan tentang bagaimana Tuhan mengarahkan kita, termasuk mendisiplin kita, membentuk kita. Dilindunginya itu berkaitan tentang bagaimana perjalanan kita memang dilindungi, dilingkupi Tuhan. Sekalipun kita lewat jalan gelap, tidak serta-merta Tuhan memberikan terang, tetapi Tuhan melindungi kita di dalam jalan yang gelap. Ketika Tuhan menuntun kita di lembah kelam, tetapi kita dilindungi Tuhan di lembah kelam itu. Ini bedanya, keluargaku. Menarik sekali. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Di tahun 2021 ini, kita belajar bagian pertama, menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Bukan untuk mengejar berbahagialah, bukan untuk mengejar diberkati, tidak. Tetapi ketika kita belajar menjadi orang benar, maka kita akan mendapatkan bimbingan, disiplin, dan perlindungan Tuhan. Dan itulah kebahagiaan sejati. Pasal yang pertama ini ada kaitannya dengan pasal yang kedua. Minggu depan kita akan belajar pasal yang kedua. Saya memberi bocoran sedikit. Pasal yang pertama dibuka dengan berbahagialah, diberkatilah. Dan pasal yang kedua diakhiri dengan diberkatilah, berbahagialah. Sampai bertemu di pasal yang kedua minggu depan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, komitmen kami di tahun 2021, di tengah segala sesuatu yang belum pasti, tetapi kami mau tetap belajar bersyukur. Biarlah jiwa kami terus memuji Tuhan melalui pembelajaran di kitab Mazmur ini. Kami belajar apa yang pernah menjadi pergumulan Daud, tetapi tetap percaya dan memuji Tuhan.
bagian pertama ini kami belajar. Kami berkomitmen untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Bukan sekedar mencari kebahagiaan ataupun diberkati, tetapi menjadi benar, menjadi gereja yang benar, menjadi jemaat yang benar. Bukan semata-mata mencari berkat dari Tuhan. Itu tidak mudah ya Tuhan. Sebab itu berkatilah kami, supaya kami tidak terjatuh di dalam nasihat orang yang tidak mengenal Engkau. Tidak terjatuh di dalam teladan orang yang berdosa. Ataupun kami akhirnya sangat lunak sehingga bergaul dengan orang-orang yang jelas-jelas mencemooh nama-Mu. Tapi biarlah kami belajar takut akan Tuhan, tunduk akan Tuhan, patuh akan Tuhan. Seperti yang dituliskan di bagian pertama ini, yaitu merenungkan firman-Mu siang dan malam. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah jalan kebenaran bagi kami ya Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah bersama mendengarkan renungan firman Tuhan. Baiklah kita meresponi dalam hidup kita untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kita akan menyatakan bersama, Tuhan menuntun hidupku. Kita akan nyanyikan dalam nyanyian pujian nomor 156.